Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Kurniawan dengan NIM 3333240102 sebagai praktikan dari praktikum tutorial statistika 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari modul 5 statistika non parametrik di SIP 1 dengan instruksi bahwa yang diterangkan di sini adalah nomor 2, 3, 6 dan 7. Oke, langsung saja. Sini ada nomor 2, yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah metode pembelajaran mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa pada mata kuliah statistika. Penelitian melibatkan 300 mahasiswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka, hybrid, dan daring penuh. Pokoknya di sini sudah ada tabelnya yang ada metode pembelajaran, tingkat pemahaman masing-masing siswanya yang dengan kategorinya, dan di sini mengatakan jumlah berapanya. Nah, dengan dengan uji tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui apakah Nah, di sini kita disuruh melakukan uji untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi terhadap tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Jadi, kita rumuskan dulu di sini untuk H0-nya itu tidak terdapat perbedaan signifikan, yang dimana H0 ini ditolak kalau misalnya p-value-nya kurang dari 0,05 dan untuk H alternatifnya adalah terdapat perbedaan signifikan antara metode pembelajaran yang diterapkan. Oke, di sini langsung nomor 2 datanya sudah dimasukkan dan juga dibagi. Nah, sini tampilkan dulu matriksnya apakah sudah sesuai. Nah, ini matriksnya sudah sesuai ya. Lanjut ke uji chi-square-nya. Oh ya, itu lupa, ini kenapa yang dipakai adalah uji chi-square, karena dia ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi pada masing-masing perlakuan yang independen. Nah, ditemukan bahwa p-value-nya adalah 0,02, dimana dia kurang dari 0,05 yang mengartikan bahwa H0 itu ditolak dan H1 diterima. Terdapat perbedaan yang signifikan antara setidaknya satu set data antara metode pembelajaran. Limited juga sama, hasilnya kurang dari 0,05 yaitu 0,021. Sini lanjut ke soal ke-3. Sebanyak 28 pasien berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai efektivitas terapi untuk menurunkan tingkat stres. Para pasien dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok. Ada terapi musik, ada yoga, ada meditasi, dan konseling psikologis. Dan ini adalah skor penurunan tingkat stres setiap pasien dicatat dengan taraf signifikansi 0,05. Di sini kita disuruh untuk menguji apakah dari keempat jenis terapi tersebut ada yang punya tingkat efektivitas yang sama. Jadi H0-nya ini adalah tidak terdapat perbedaan, sementara H1-nya itu terdapat ada perbedaan yang signifikan dari masing-masing perlakuan. Karena perlakuannya ini semuanya independen, tidak mempengaruhi yang lain, jadinya ujian digunakan adalah Kruskal-Wallis. Dan juga kenapa Kruskal-Wallis? Karena datanya lebih dari 4. Sini datanya sudah dimasukkan, jadi langsung tes saja, run. Nah, p-value-nya ini adalah 8,5 sekian kali 10 pangkat min 5 ya, yang dimana ini tuh jauh banget dari 0,05, yang berarti kita gagal menolak H0. Terdapat perbedaan kita menolak H0, berarti terdapat perbedaan signifikan antara masing-masing perlakuan masing-masing metode penurunan stres terhadap penurunan stresnya. Lanjut ke minitednya juga sama, bahkan di hasilnya ini p-value-nya di bawah 0, p-value-nya 0,000 karena minited tidak mencatat sedetail seperti RStudio tadi.
Lanjut ke soal ke-6. Sebuah sekolah ingin mengevaluasi perubahan tingkat konsentrasi siswa setelah diterapkannya program pembelajaran baru. Di sini pengukurannya dilakukan pada 8 siswa yang sama, yang dimana mereka mengalami semua perlakuannya, itu ada dari sebelum program dimulai, setelah 1 bulan, dan setelah 2 bulan program dilakukan. Dengan taraf signifikansi alfa 0,05, tentukan apakah terdapat perbedaan tingkat konsentrasi yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Jadi H0 nya sendiri adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga waktu pengukuran, sementara H1 nya itu terdapat perbedaan signifikan setidaknya 1 di antara semuanya, antaranya 1 perlakuan yang ada di sini. Jenis uji yang digunakan di sini adalah Friedman karena tadi masing-masing sampel mengalami semua perlakuannya. Lanjut ke ujinya. Sini harus studio Friedman. Sini langsung saja di run semua. Nah, ditemukan bahwa P value nya adalah 0,0003, yang dimana dia di bawah 0,05, yang mengartikan bahwa H0 itu ditolak dan H1 diterima. Berarti setidaknya ada perbedaan signifikan antara ketiga perlakuan tersebut. Di sini juga ada hasilnya. Nah, P value-nya di sini 0,000 tidak tercatat. Yang sama seperti sebelumnya, H1 diterima. Lanjut ke nomor terakhir. Sebuah rumah sakit ingin mengetahui apakah jenis layanan kesehatan mempengaruhi tingkat kepuasan pasien. Penelitian dilakukan terhadap 15 pasien yang diminta memberikan penilaian kepuasan pada skala 1-50. Dengan taraf signifikansi 0,05, lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kepuasan pasien berdasarkan jenis layanan kesehatan yang diterima. Di sini ada tabelnya. Total ada 10 data untuk rawat inap dan 5 data untuk IGD. Nah, untuk jenis uji yang digunakan pada kali ini adalah uji mood median. Langsung pada RStudio sendiri kita akan membuat boxplotnya dulu untuk mengetahui apakah terdapat data yang outlier. Di sini tidak ada data yang outlier karena median tes ini sangat sensitif. Lanjut. Nah, temukan bahwa P value-nya adalah 0,04, dimana dia di bawah 0,05, yang mengartikan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara jenis layanan dengan skor kepuasan dari pasien. Begitu juga RStudio, hasilnya di bawah 0,05, yang mengartikan bahwa H0 itu ditolak dan H1 diterima. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.